Assalamualaikum sahabat, mari kita lanjutkan kembali pada perjumpaan kali ini, yaitu membahas soal sejarah di halaman 84 pada buku kelas 11 SMA atau SMK. Sahabat ya, ini buku adalah buku dari Kemendikbud sendiri ya. Ini adalah pilihan ganda atau asesmen ya. Soal nomor 1 yaitu Mahatma Gandhi merupakan tokoh nasionalis India yang pemikirannya banyak mempengaruhi tokoh nasionalis Indonesia. Salah satu bentuk perjuangannya adalah mengajak rakyat India untuk memakai produk dalam negeri. Gerakan ini disebut sebagai dari kelima item ini ya, kita harus hilangkan dulu mana yang bukan gerakan Mahatma Gandhi ya. Gerakan Mahatma Gandhi ini adalah tergolong gerakan dengan azas kemanusiaan ya, dimana cinta damai ya, tapi tetap cinta kepada tanah air ya. Gerakan Mahatma Gandhi ini adalah gerakan nasionalisme di India yang juga mempengaruhi dan menginspirasi para founding father kita pada saat itu ya. Yang pertama gerakannya disebut dengan Satyagraha, yang kedua adalah Swadesi, ketiga Ahimsa, dan yang keempat adalah Hartal. Berarti swadaya tidak masuk pada kategori gerakan Mahatma Gandhi. Di gerakan Mahatma Gandhi ini yang ditanya di sini adalah memakai produk dalam negeri. Ini diartikan oleh Bung Karno sendiri yaitu berdikari atau swadesi, mampu mandiri. Berarti jawaban nomor 1 itu adalah C ya. Kita masuk ke soal nomor 2. Indies Parties merupakan organisasi pergerakan nasional yang bersifat inklusif, yang berarti A. Keanggotaannya terbuka untuk penduduk pribumi saja. B. Keanggotaannya terbuka untuk semua kelompok Hindia Belanda. C. Keanggotaannya terbuka untuk penduduk Jawa dan Madura. D. Keanggotaannya dari kalangan menengah ke atas. E. Keanggotaannya terdiri dari kalangan yang terdidik saja. Indies Party ini artinya adalah organisasi pergerakan nasional yang berisi dari orang-orang yang lahir di Hindia Belanda. Artinya adalah orang yang lahir di Indonesia. Di sini memang banyak isinya adalah blasteran ya, dalam artian orang-orang yang mempunyai orang tuanya itu orang Belanda, dan yang satunya lagi adalah orang Indonesia asli atau pribumi. Maka gerakan ini tentunya keanggotaannya terbuka untuk semua kelompok di Hindia Belanda, karena program mereka ini adalah untuk menghilangkan kesombongan dari kasta bangsa Eropa, dan mereka menganggap semua orang yang lahir di Hindia Belanda itu sama statusnya. Berarti jawabannya adalah B ya. 3. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh pers perempuan yang memprakarsai penerbitan surat kabar. Ini surat kabar legend semua ya sahabat ya. Dimana kalau kita lihat dalam perkembangan media, ini adalah media awal bangsa kita untuk berjuang ya, dimana informasi itu dapat ditemui pada saat itu hanya melalui surat kabar, dan tidak semua orang mampu mempunyai surat kabar. Jadi Rohana Kudus ini mendirikan surat kabar pertamanya di Minangkabau, yaitu pada tanggal 10 Juli 1912 ya. Di Minangkabau sendiri sudah ada surat kabar atau surat kabar yang menginspirasi dari Rohana Kudus ini juga, yaitu suara perempuan ya. Jadi ada yang namanya itu, kalau yang pertama berdiri itu ya, atau Rohana Kudus sendiri mendirikan namanya Sunting Melayu, dimana pada waktu itu Rohana Kudus ini berpikiran bahwa
perempuan-perempuan Hindia Belanda atau perempuan-perempuan Indonesia itu adalah orang-orang yang harus mengetahui informasi-informasi. Ini didirikan di Bukit Tinggi ya. Redaksi surat kabar Sunting Melayu ini berada di rakto pelaksananya itu di Padang. Rohana memimpin surat kabar tersebut dari Bukit Tinggi, berarti Rohana ini atau surat Sunting Melayu ini kantor besarnya di Bukit Tinggi pada saat itu. Baik sahabat, kita lanjut ke soal nomor 4. Salah satu latar belakang terjadinya Perang Dunia Kedua di Asia adalah A. Kegagalan LBB atau Liga Bangsa-Bangsa dalam menciptakan perdamaian dunia. B. Perlombaan senjata antar negara besar. C. Perbedaan ideologi antar negara Asia. C. Serangan Jepang ke Indochina. E. Serangan Jepang terhadap Pearl Harbor ya. Ini adalah faktor terjadinya Perang Dunia Kedua versi Asia. Itu ya sebenarnya pertanyaan intinya sahabat ya. Ini adalah serangan Jepang terhadap pangkalan Amerika, yaitu Pearl Harbor. Jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 5. Salah satu alasan pihak Belanda pada awalnya menolak untuk menyerah kepada Jepang karena A. Belanda merasa memiliki kekuatan militer yang besar. B. Pihak Belanda merasa Jepang pasti akan kalah. C. Pihak sekutu akan datang membantu Belanda. D. Wewenang penyerahan ada di tangan Ratu Belanda. E. Jepang tidak memiliki persenjataan yang baik. Oke sahabat ya, kalau kita melihat soalnya kenapa Belanda pada awalnya menolak menyerah. Padahal kita tahu dalam sejarahnya ya, ada yang namanya Perundingan Kalijati, di mana Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, yaitu di bulan Maret ya. Tapi ada beberapa hal atau sumber-sumber dari berita Suara Asia pada saat itu ya, bahwa di awal perundingan ini Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada saat itu tidak mau menyerah. Beliau beralasan bahwa kalaulah menyerah, wewenang penyerahan ini tidak ada di tangannya, tetapi berada di tangan Wilhelmina. Sudah pasti itu adalah Ratu Belanda ya sahabat ya. Jadi jawaban nomor 5 ini adalah D. Wewenang penyerahan ada di tangan Ratu Belanda. Oke, sahabat, kita lanjut ke soal esai atau asesmen esai. Untuk soal nomor 1, bagaimanakah pengaruh nasionalisme di Asia terhadap pergerakan nasional Indonesia? Kalau kita lihat latar belakang kenapa ada pergerakan nasional di Indonesia, salah satu yang mempengaruhi itu adalah gerakan nasionalisme di India, yaitu dipelopori oleh Mahatma Gandhi ya. Kemudian ada gerakan nasionalisme lainnya di berbagai negara seperti yang dipelopori oleh Syekh Ali Jinnah ya. Itu juga sebuah gerakan nasionalisme yang sangat bagus ya. Dalam hal ini banyak membuat bangsa-bangsa Asia yang pada saat itu dalam keadaan terjada dan khususnya Indonesia mampu menatap ke depan dan mempunyai harapan untuk merdeka. Dan salah satu yang paling bagus itu adalah ketika Jepang mampu mengalahkan Rusia pada tahun 1902, di mana pada saat itu Jepang berhasil membuat heboh jagat dunia karena bangsa Asia pertama yang mampu mengalahkan bangsa Rusia atau Uni Soviet ya, yang punya kekuatan militer yang sangat kuat. Jadi pengaruhnya sangat signifikan terhadap pergerakan nasional di Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 2. Bagaimana keterkaitan antara Kongres Perempuan pertama dan Kongres Pemuda? Jadi bila kita lihat keterkaitan antara Kongres Perempuan pertama dan Kongres Sumpah Pemuda atau Kongres Pemuda II adalah
Dua-duanya memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan nasional Indonesia. Kongres Perempuan pertama yang diadakan pada tahun 1928 menandai awal munculnya kesadaran perempuan Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Ya, sementara Kongres Pemuda II atau yang akan mencetuskan Sumpah Pemuda, meskipun keterkaitannya tidak secara langsung, tapi kedua kongres ini saling berkaitan melalui semangat persatuan dan kesamaan tujuan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di Kongres Perempuan pertama, perempuan Indonesia menyuarakan pentingnya peran mereka dalam perjuangan kemerdekaan dan kesetaraan gender ya pada saat itu. Sementara di Kongres Sumpah Pemuda yang diadakan pada tahun 1928 menggalang semangat pemuda Indonesia untuk bersatu dan berjuang melawan penjajah. Jadi walaupun kongres ini berfokus pada pemuda, perjuangan perempuan juga ikut terlibat dalam gerakan kemerdekaan. Intinya kongres ini sama-sama menyatukan para pemuda dan pemudi Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bagaimanakah dampak The Great Depression terhadap Hindia Belanda? Oke ya, The Great Depression atau depresi yang sangat besar ya. Ini adalah depresi ekonomi yang awalnya dialami oleh Amerika Serikat ya pada tahun 1930-an ya. Dan di sini angka pengangguran di Amerika Serikat itu melonjak hingga 15 juta pengangguran dan jutaan orang menderita kelaparan plus tunawisma melonjak. Kira-kira apa dampaknya bagi Belanda ya? Dampak utama depression atau the Great Depression ini bagi Hindia Belanda pada saat itu adalah secara keseluruhan dapat diringkas menjadi sangat singkat, yaitu ya pertama itu hancurnya harga dan permintaan komoditas internasional, adanya masalah dalam pengusahaan tanaman perdagangan khususnya karet dan gula. Jadi terjadilah krisis keuangan yang disebabkan oleh kekurangan daya beli pada saat tersebut. Baik sahabat, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Bagaimanakah dampak Perang Dunia terhadap Indonesia? Kalau ditanya dampak dari Perang Dunia Kedua terhadap Indonesia, tentu banyak ya. Dampak Perang Dunia Kedua bagi Indonesia dalam bidang ekonomi ya, pada zaman Jepang terjadi berbagai perubahan yang menjadikan bangsa Indonesia ini lebih baik ya ketimbang pada masa di Hindia Belanda ya. Kemudian ada beberapa item dampaknya. Yang pertama, negara-negara imperialis memberikan kemerdekaan kepada jajahannya, sementara Indonesia itu baru mulai dijajah Jepang pada saat itu ya. Kemudian Belanda memberikan kemerdekaan kepada negara jajahannya. Di Indonesia sendiri adalah pergerakan nasional di Indonesia semakin kuat dan semakin radikal pada saat itu ya. Sangat luar biasa dampak Perang Dunia Kedua terhadap Indonesia. Lanjut ke soal nomor 5. Mengapa bangsa Indonesia tidak membantu Belanda saat Jepang menyerang? Menjawab satu hal yang namanya mengapa ya sahabat ya. Mengapa bangsa Indonesia tidak membantu Belanda ketika Jepang menyerang? Semua ini berawal dari tuntutan bangsa Indonesia yang diajukan oleh Gabungan Politik Indonesia atau disingkat dengan GAPI ya, pada tahun 1939. Organisasi ini untuk menyatukan partai politik di Indonesia yang didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin ya pada 10 Maret 1939. Sebagai organisasi federasi partai politik, GAPI ini memiliki peran aktif untuk pemerintah Belanda untuk menerapkan pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Maka dari itu, tuntutan GAPI kepada Belanda adalah gerakan Indonesia berparlemen. Tuntutan tersebut dituangkan ke dalam sebuah manifestasi yang berisi ajakan kerjasama dengan Belanda untuk menghadapi ancaman keamanan. Selain itu, Indonesia berparlemen GAPI ini
juga menuntut pembentukan parlemen atau lembaga legislatif yang anggotanya langsung dipilih oleh rakyat. Namun sayangnya tuntutan ini ditolak oleh pemerintahan Belanda dengan alasan bahwa Belanda tidak bisa melakukan perubahan tata negara di waktu genting. Sebagai penggantinya, pemerintah Belanda membentuk Komisi Viesmann pada September 1940. Ya sahabat ya. Namun pada akhirnya Komisi Viesmann ini juga gagal karena Komisi Viesmann ini hanya sebagai bentuk keinginan beberapa orang Indonesia yang masih ingin terikat dengan kerajaan Belanda. Buntut dari penolakan tersebut ya, dari tuntutan Indonesia berpermen ini adalah setiap rakyat Indonesia tidak mau membantu Belanda ketika Jepang menyerang 1942. Pada akhirnya Belanda memutuskan menyerah tanpa syarat kepada Jepang 8 Maret 1942 karena Jepang berhasil menguasai Batavia dan seluruh Pulau Jawa. Dikarenakan rakyat Indonesia tidak bersedia membantu rencana pertahanan Belanda saat diserang, Jepang itu memulai mengalami kegagalan. Padahal sebelumnya Belanda sudah menyusun rencana pertahanan untuk menghambat serangan mereka sampai waktu yang diinginkan. Masih di tahun yang sama, Ratu Belanda Wilhelmina sekali lagi mencoba meminta bantuan kepada Indonesia dengan memberi janji pembaharuan dalam susunan pemerintahan di Indonesia. Belanda mencoba mendekati para pemimpin Indonesia yang telah diasingkan dan mencoba menggalang kerjasama pada saat itu. Akan tetapi, tentunya ya, karena kemarin ditolak, Indonesia pun menolak permintaan dari Ratu Belanda tersebut ya. Oke sahabat, jelas ya kenapa bangsa Indonesia tidak membantu Belanda pada saat Jepang menyerang pada saat itu. Oke sahabat, sekian dulu pembahasan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa di like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi.